tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, apa sih sistem reproduksi wanita itu? Sistem reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang berfungsi untuk tempat berkembang biakan. Selanjutnya, sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu genitalia eksternal dan genitalia internal. Pertama, saya akan membahas tentang genitalia eksternal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis. Mons pubis biasanya tempat tumbuhnya rambut-rambut halus. Selanjutnya ada klitoris, ada uretra. Uretra biasanya tempat pemasangan kateter. Ada vagina, ada labia mayora, labia minora, anus. Jarak antara anus dan vagina disebut perineum. Selanjutnya di genitalia eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina, fungsinya untuk memasi vagina. Selanjutnya ada kelenjar Skin, letaknya di sisi-sisi uretra, fungsinya untuk menghasilkan lendir-lendir. Yang kedua ada genitalia internal. Genitalia internal adalah alat reproduksi yang terletak di dalam. Genitalia internal terdiri dari ovarium. Fungsi ovarium tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual seperti estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada pimdes seperti rumbai-rumbai, fungsinya menangkap sel telur hingga ke tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini fungsinya tempat pematangan sel telur, tepatnya di ampula puba. Selanjutnya ada uterus. Uterus terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yang paling luar perineum, yang kedua ada myometrium, yang paling dalam ada endometrium. Endometrium ini tempat menekatnya janin dan yang akan melurus saat menstruasi. Selanjutnya ada vagina. Vagina tempat ejakulasi dan jalur keluarnya darah menstruasi dan bayi yang akan dilahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panggul atau pelvis. Panggul dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian yang keras terdiri dari tulang atau os dan sendi atau artikulasio, sedangkan bagian lunak yang terdiri dari otot atau muskulus dan ligamen. Saya akan menjelaskan tentang tulang panggul. Di sini ada pelvis mayor atau valve pelvis, bertujuan untuk menyokong organ abdomen. Selanjutnya ada pelvis minor atau true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis dan berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Selanjutnya ada os ilium, crista iliaca, Spina iliaca, os pubis, os symphysis pubis, os ischium atau tulang duduk. Terus yang bulat lingkaran ini namanya foramina obturatorium. Selanjutnya ada acetabulum, selanjutnya ada os sacrum dan os coccygeus. Selanjutnya yang bolong-bolong ini namanya foramen sacralia anterior, dan yang terakhir ada promontorium. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang sakrum dan tulang ilium. Yang kedua ada artikulasio symphysis pubis yang menghubungkan symphysis pubis destra dan sinistra. Selanjutnya ada artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dan coccygeus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang lunak, yaitu otot atau muskulus. Yang pertama ada musculus bulbospongiosus, muskulus yang mengelilingi vagina. Yang kedua ada musculus gluteus maximus, tempat penyuntikan. Yang ketiga ada musculus levator ani. Yang keempat ada musculus sphincter ani, dan yang terakhir ada musculus tuber ischiadica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamentum. Yang pertama ada ligamentum sacroiliaca, terletak di belakang sakrum dan dekat dengan ilium. Yang kedua ada ligamentum sacrospinosum, terletak di antara tulang spina ischiadicum dan tulang sakrum. Yang ketiga ada ligamentum sacrotuberosum, terletak di antara tulang sakrum dan tulang ischiadicum. Selanjutnya ada ligamentum pubicum, terletak di antara coccygeus dextra dan sinistra. Selanjutnya ada ligamentum linguinal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama ada gynoid, yang kedua ada android, yang ketiga ada anthropoid, dan yang terakhir ada platypeloid.
Yang pertama saya akan membahas tentang ginoid. Bentuk panggul ini hampir menyerupai lingkaran. Dan bentuk panggul ini paling sering ditemukan. Dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada bentuk panggul ini, spina ischiadicanya menumpul dan tidak menonjol. Bentuk arcus pubisnya membulat. Selanjutnya yang kedua ada bentuk panggul android. Bentuk panggul ini hampir menyerupai hati. Dan sakrumnya itu lurus dan tidak melengkung. Spina ischiadicanya menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Dan apabila wanita memiliki bentuk panggul seperti ini, maka akan mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga ada bentuk panggul anthropoid. Bentuk panggul anthropoid ini hampir menyerupai segitiga. Diameter transversalnya berada di posterior di dekat sakrum. Spina ischiadicanya tidak menonjol. Bentuk panggul ini biasanya ditemukan pada pria. Dan jika ditemukan pada wanita, maka ditemukan pada wanita yang memiliki tinggi, berat, dan tungkai yang panjang. Selanjutnya yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid. Bentuknya seperti oval dan diameter transversalnya lebih besar dari anteroploid. Sakrumnya cenderung mendatar dan bentuk panggul ini jarang ditemukan. Ukuran panggul dibagi menjadi 4, yaitu distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata external, dan lingkar panggul. Yang pertama ada distansia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior superior atau sias, sinistra kiri dan dekstra kanan. Nilai normalnya yaitu 24-26 cm. Yang kedua ada distansia cristarum. Jarak terpanjang antara dua tempat yang simetris pada krista iliaca sinistra dan dekstra. Nilai normalnya yaitu 28-30 cm. Yang ketiga ada conjugata external. Jarak antara bagian atas simfisis ke prosus spinosus lumbang kelima. Nilai normalnya yaitu 18-20 cm. Yang keempat, lingkar panggul. Diukur dari tepi atas simfisis pubis lalu dikelilingi ke belakang melalui pertengahan antara sias dan trochanter mayor kanan ke ruas lumbang 5 dan kembali ke sepihaknya.